Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, bahwasannya rahmatnya selalu baru setiap hari. Hari ini kita masuk lagi dalam ibadah minggu yang ketiga. Pastikan Yesus datang ke rumahmu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan pada kita. Mari kita nyatakan dan kita angkat pujian kita bagi Tuhan kita. Kita mau tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan selalu bersekutu denganmu. Kami rindu juga Tuhan bersekutu Tuhan dengan jemaat kami Bapa. Tuhan Yesus, mari Tuhan lalukan Tuhan wabah ini Tuhan dari bangsa kami Tuhan. Sebab kami rindu bersekutu bersama Tuhan dengan jemaat yang kami kasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, untuk apapun yang terjadi Tuhan, Engkau terus ajarkan kami berkata Engkau tetap baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh hidup, kami masih boleh sehat Tuhan. Dan kesempatan yang Kau berikan Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau buka Tuhan ibadah ini Tuhan. Tapi sebelumnya Kau mari sucikan kami Bapa. Engkau kuduskan dan Engkau ampuni kami Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan, yang jauh Tuhan dari kata layak Tuhan. Tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami dan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini doa syukur kami Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Menyapa Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rasa-rasanya maut ini sedang mengintip, tapi oleh Yesus Dia mau kalahkan maut. Kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab oleh darah anak domba semua musuh ditaklukkan. Haleluya.
bagi Tuhan kita. Mari persiapkan Bapak Ibu persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan kita, agar setiap apa yang kau perbuat Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami Tuhan, dan akan tetap selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah bersorak-sorai Tuhan, menyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Kami telah bebas Tuhan, sebab Tuhan Yesus selalu setia mengasihi kami. Tuhan, kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Bapa, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami tetap mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan, kami undang kuasa-Mu untuk memberkati setiap pekerjaan tangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan, kita angkat pujian anak Allah, Yesus namanya. Yesus tetap memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan kita oleh kuasa darah. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan.
kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau waktu-waktu yang saat ini, waktu yang mencekam bagi dunia, tetapi kami dapat beribadah. Gereja-Mu walaupun terkurung, tetapi ibadah tetap dapat kami kerjakan. Umat-Mu walaupun tak bisa hadir di rumah-Mu, tetapi saat ini dimanapun umat-Mu, mereka tetap beribadah kepada-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, biarlah hari ini kami semua bersama dengan umat-Mu, bersama dengan gereja-gereja, bersama dengan kami, dimanapun di seluruh dunia ini Tuhan. Hamba berdoa, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau penuhkan kami dengan kekuatan, kekuatan dari Roh Kudus, Roh yang dari Tuhan, yang memulihkan dunia, memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah saat ini sebentar firman-Mu akan kami dengar. Tuhan Yesus, hamba berdoa, walaupun Tuhan lewat media elektronik, lewat live streaming Tuhan, kami semua boleh mendengar firman-Mu. Olehnya teguhkan semua umat-Mu, dimanapun mereka sedang mendengar siaran ini Tuhan, ataupun dimanapun umat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Bapa, hamba berdoa, pun setelah Tuhan nanti ibadah selesai, mungkin ada umat-Mu yang memutar kembali Tuhan di YouTube ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan kelepasan bagi mereka, memberi berkat bagi mereka, sehingga walaupun Tuhan lewat YouTube ini Tuhan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diteguhkan, kuasa iblis dikalahkan, kuasa corona ditaklukkan. Kami semua menang, Indonesia menang, umat-Mu menang. Kami semua bebas dari corona, bebas dari kuasa corona Tuhan. Biar ketakutan tidak lagi untuk kami semua, termasuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Berkatilah dari Sabang sampai Merauke. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Maka di dalam nama Yesus hamba alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang kami kasihi dimanapun sekarang berada, termasuk yang ada sekarang di pastori di gereja ini, kami bersyukur kalaupun lewat media seperti ini kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Memang waktunya akan tiba bahwa kita satu saat tak bisa lagi beribadah. Ini adalah suatu cara Tuhan untuk mendidik kita, supaya apabila kelak tiba saatnya, maka kita semua sudah siap, sudah mandiri, sudah bisa untuk beribadah bersama dengan keluarga. Bahkan kita bisa beribadah dimanapun kita berada. Tetapi doa kami saat ini, biarlah dimanapun pemirsa, dimanapun jemaat Rehoboth Sheba, hamba-hamba Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini, semoga kita akan dikuatkan. Mari kita bersama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Kita baca atau saya baca, Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti dimanapun saudara boleh berada. Demikianlah firman Tuhan saat ini
dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik di atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membagikannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi orang kepada yang lain, "Kamu sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam Yesus, minggu ini adalah Minggu Palmarum, minggu penyongsongan akan sebentar lagi Yesus dipermuliakan. Minggu Palmarum adalah minggu di mana Yesus sebentar dielukan. Begitu sangat luar biasa. Waktu Yesus dielukan, semua orang takjub. Kenapa? Karena memang belum pernah terjadi hal yang seperti itu. Baru-baru saja Yesus waktu di Betania, dia membangkitkan sahabatnya Lazarus. Lalu orang terngiang, terdengar seluruh dunia, bahkan mereka ingin melihat seperti apakah Lazarus yang dibangkitkan itu. Lalu waktu tiba menjelang hari Paskah, di mana mereka berkumpul di Yerusalem, lalu mereka dengar Yesus menuju Yerusalem. Sehingga semua orang yang menuju ke sana menyempatkan diri untuk melihat seperti apakah Lazarus yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Saudara-saudaraku, sebenarnya sebelum peristiwa ini, Yesus sudah beberapa kali ke Yerusalem. Hanya saja waktu itu tidak seperti waktu saat ini. Waktu itu Yesus ada di Yerusalem, tetapi tidak semarak, tapi tidak sehebat saat ini. Saudara-saudaraku, mari kita lihat beberapa hal. Ada 5 hal hari ini saya sampaikan. Rahasia firman Tuhan dengan tema hari ini adalah sambutlah rajamu datang. Sekali lagi saya ulangi, tema kita untuk minggu ini, di Minggu Palmarum ini adalah sambutlah rajamu datang. Saudara-saudara, hal yang pertama kita lihat di ayat 12 bahwa dikatakan di sana banyak orang datang. Pertanyaan adalah, dari manakah orang-orang itu? Saudara-saudaraku yang terkasih,
Inilah satu mujizat yang kita lihat. Waktu beberapa kali ke Yerusalem, orang tidak tahu, bahkan mungkin orang tidak mengerti atau melihat atau memahami siapa Yesus. Tetapi baru saja dia membangkitkan Lazarus di Betania, maka berita ini viral atau tersiar di mana-mana, sehingga orang semua rindu, sehingga orang semua ingin berkeinginan untuk melihat seperti apa keadaan itu. Sebabnya saudara-saudara, Yesus begitu banyak waktu itu. Semua mereka ingin melihat, semua mereka ingin tahu seperti apa mujizat yang terjadi untuk Lazarus. Saudara-saudara yang terkasih, begitu takjub orang. Mengapa tidak takjub saudara? Karena memang sangat ajaib. Lazarus sudah mati 4 hari 4 malam. Tetapi hanya sepatah kata Yesus katakan, Lazarus bangkitlah. Lalu Lazarus pun bangkit. Bapak Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan, kisah ini tentu bukan hanya waktu itu. Mungkin sekarang pun kalau ada satu peristiwa, misalkan di kota Jakarta, misalkan di kota Bandung, misalkan di Surabaya atau kota-kota besar seperti Medan yang lain, ada berita berkata ada orang mati dibangkitkan, saya percaya hal yang sama juga. Pasti orang datang berbondong-bondong ingin mencari tahu apakah betul. Istilah sekarang namanya viral. Waktu itu Yesus bangkitkan Lazarus, sungguh hal yang ajaib, sebab memang belum pernah terdengar hal seperti itu. Saudara-saudara, dari manakah tadi datangnya orang banyak? Mereka datang dari seluruh penjuru. Waktu mereka menuju Yerusalem, mereka mampir di Betania, karena memang dilewati Betania menuju Yerusalem, sehingga mereka mampir sebentar untuk melihat seperti apa Lazarus itu. Saudara-saudaraku, ini yang menjadi sorotan kita pada hari ini. Yesus membuktikan Dia adalah Tuhan. Waktu itu Marta dan Maria melapor kepada Dia. Dia berkata, Guru, sahabatmu telah meninggal. Saudara, bertanya dengan minggu yang lalu saya katakan, Yesus sengaja mengulur waktu. Sesungguhnya bisa langsung datang Dia, tapi Dia mengulur waktu 2 hari. Supaya kenapa? Supaya semua orang tahu bahwa benar-benar Lazarus telah mati. Yesus ingin membuktikan Dia adalah Tuhan. Setelah 2 hari, Dia datang ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Lalu Dia berkata, Lazarus bangkit. Saudara-saudaraku, hal yang pertama saat ini, mengapa orang datang? Sesungguhnya mereka bukan melihat Yesus, tapi mereka melihat Lazarus. Sesungguhnya adalah ketika ada peristiwa, ketika ada kejadian, ketika ada satu mujizat, sesungguhnya sebenarnya kita harus mencari siapakah sumber pembuat mujizat itu.
Saudara-saudara, ini adalah merupakan tradisi yang kita tidak bisa pungkiri. Selalu orang datang melihat, bukan mempercayai, tapi sekedar melihat. Benar enggak? Betul tidak? Saudaraku, seperti itulah Thomas waktu itu. Waktu Yesus bangkit dari orang mati, dia berkata, saya tidak percaya sebelum saya lihat, saya raba, saya cucuk lambungnya dengan tanganku. Kekristenan saat ini adalah kekristenan banyak seperti Thomas. Saya berharap kita yang sedang menyaksikan siaran ini mengajak kita semua agar jangan sampai ada seperti iman Thomas. Tuhan berkata, dia adalah Tuhan. Tuhan berkata, dia adalah juru selamat. Tuhan berkata, dia sanggup menolong. Bukan kebetulan firman Tuhan saat ini membuat kita menjadi percaya lebih. Kalau saja Lazarus sudah mati 4 hari, Tuhan sanggup hidupkan. Kalau saja Lazarus sudah mati 4 hari 4 malam, Tuhan dengan mudah hidupkan. Apalagi keadaan saat ini. Seulang sekali lagi, Tuhan bukan tidak mampu, Tuhan bukan tidak bisa menghentikan badai yang sekarang ada di Indonesia atau di dunia. Tuhan dengan mudah berkata, hai kau corona pergi. Tetapi Tuhan yang melihat. Apakah saudara, apakah saya setelah melihat peristiwa ini, kemana kan kau datang? Kematian Lazarus membuat Marta dan Maria datang menjumpai Yesus. Sekali lagi, peristiwa ini waktu itu Marta, Maria datang menjumpai Yesus dan berkata kepada Yesus, Guru, sahabatmu Lazarus telah meninggal. Seandainya kamu ada di situ, maka dia tak meninggal. Dengarkan baik iman daripada Maria dan Marta. Dia berkata, seandainya kamu ada di situ, seandainya Yesus ada di situ, maka Lazarus tidak akan mati. Tapi Yesus menjawab dengan sederhana. Dia tidur. Saudara-saudaraku, itulah keadaan waktu itu. Lalu dia membangkitkan Lazarus. Sehingga fenomena ini membuat viral. Peristiwa ini membuat viral. Sehingga semua orang takjub dan ingin melihat. Saudara-saudara, seandainya Tuhan mau membuat dunia ini bertekuk lutut di hadapannya dengan mudah. Kalau dia tampil berkata, hai kau corona, diam, diam, maka semua akan takjub melihat dia. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan berjanji dalam Matius 28 ayat 20 berkata, Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Ini tidak asal diucapkan. Yesus berkata, Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Artinya saudaraku, Yesus tidak pernah tidak menyertai kita. Amin. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia ada dengan kita. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar Yesus ada bersama dengan kita. Kita buat dia tak berguna. Kita buat dia tak berfungsi.
Sebab Tuhan murid itu dia buat dia tidur di buritan. Saat Yesus tidurlah, saat Yesus tidak kita fungsikan, saat Yesus kita tidak pergunakan, saat Yesus kita tidak butuhkan, disitulah badai menerpa, disitulah wabah ini merebak. Saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, kita tidak perlu menghakimi siapapun saat ini. Tuhan katakan, dengan keadaan ini segeralah merendahkan hati, segeralah mencari Tuhan. Saya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi Dia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Artinya saudara, ada waktunya nanti. Tak bisa lagi kita berjumpa dengannya. Tanda-tanda akhir zaman ini sudah semakin nyata. Saudara-saudaraku, segera siapkan dirimu, segera siapkan hidupmu. Tuhan sudah tak lama lagi akan datang kembali. Dia ingin menampakkan, Dia ingin menunjukkan semua bentuk apapun supaya manusia datang kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, sampai hari ini jemaat kita satupun tidak ada mengalami hal yang sangat menakutkan. Saya percaya firman Tuhan terus menjaga kita, firman Tuhan terus melindungi kita, firman Tuhan terus membentengi kita. Hambanya terus berjuang. Saya percaya dengan tangan yang kuat dinaikkan ke Tuhan. Tuhan turun tangan melindungi saudara. Hambanya tak dapat mengunjungi saudara, hambanya tak dapat berjumpa dengan saudara, tetapi hambanya berdoa untuk saudara supaya saudara kuat melawan keadaan ini. Tak perlu menghindar. Saudara harus tahu, saudara ikuti saja perintah pemerintah. Stay at home, tinggal di rumah. Itu artinya saudara menghormati pemerintah. Saudara ingin tunduk pada pemerintah. Setelah itu saudara ketahui Tuhan menjaga. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang bijaksana. Dia tahu ketika ada mara bahaya, dia menghindar. Amsal berkata, orang bijak adalah orang yang tahu mara bahaya, sehingga dia menghindar. Tapi orang-orang yang bodoh, dia sengaja, sehingga dia celaka. Saudara-saudara, di minggu Tamarung ini ada berita baik. Yesus menaiki keledai muda. Yang kedua, Yesus menaiki keledai muda. Dengar baik hari ini. Waktu Yesus pertama ke Yerusalem, dia tidak mengenakan keledai. Saudara sekali lagi, waktu Yesus yang pertama, kedua, ketiga ke Yerusalem, dia tidak mengendarai keledai. Tetapi kali ini Alkitab berkata, dia menaiki keledai muda. Saudara-saudaraku, jemaat hamba Tuhan dan pemirsa dimanapun berada, fenomena inilah membuat dia tersohor. Ketika dia menaiki keledai muda, semua orang berkata, Hosana, Hosana bagi dia. Saudara, kita lihat dulu sebentar dalam keterangan di sini dalam ayatnya yang ke-13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru,
Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara-saudaraku, ada rasa sukacita yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan ada sukacita yang luar biasa yang tidak ditemukan dimanapun di dunia ini. Kalau saudara ingin bahagia, kalau saudara ingin bahagia, kalau saudara ingin bahagia, jumpailah Tuhan. Ujian ada berkata, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita yang kita dapat di luar Yesus. Sebabnya lewat minggu Palmarum ini, saudara tidak perlu pakai daun-daun palem, tidak perlu. Tidak perlu harus membuat satu daun untuk bersorak-sorak, tidak perlu. Tapi saudara, apa yang ada padamu? Suarakan hosana bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kematian tadi berubah dari kehidupan. Lalu ada sorak-sorai yang luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, kematian Lazarus bangkit dan membuat orang bersorak-sorai karena mujizat itu dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, kalau saudara saat ini mengalami luka yang dalam, mungkin saudara terganggu untuk bekerja, terganggu untuk berbisnis, terganggu untuk mencari nafkah, terganggu untuk berkunjung, terganggu untuk pergi ke tempat-tempat hiburan, terganggu pergi untuk menemui saudara-saudara. Tetapi satu hal yang baik, ternyata Tuhan tidak diam. Di tengah duka citamu, di tengah persoalanmu, di tengah keadaanmu yang mungkin sekarang sangat pelik, Tuhan hadir minggu ini berkata, Dia datang mengendarai keledai muda. Lalu saudara berkata, Hosana, diberkatilah dia, Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita pikirkan, renungkan bersama. Yang kedua adalah tadi katakan tadi bahwa ada kata Hosana. Itu kenapa tadi? Karena Yesus mengendarai keledai muda. Saudaraku, waktu Yesus datang pertama, kedua, ketiga, tidak ada kata Hosana. Tapi ketika Yesus mengendarai keledai muda, waktu itu murid bingung apa arti semuanya itu. Tetapi dengan baik, akhirnya mereka mengerti. Setelah Yesus dipermuliakan, baru murid mengerti. Ternyata artinya adalah Yesus itu dipermuliakan dalam kuasa Tuhan. Selama ini Farisi, Yahudi merendahkan dia. Selama ini Yahudi mencoba membungkam. Tetapi tadi katakan ayat terakhir, tidak ada yang dapat menghambat. Sekali lagi, tidak ada yang dapat menghambat atau membungkam kuasa Yesus. Walau seluruh dunia ini, walau seluruh
karena Dia adalah Tuhan. Mulai dari peristiwa Dia lahir, Herodes ingin membunuhnya. Dia besar, ahli Taurat ingin membunuhnya. Orang Farisi ingin membunuhnya. Tetapi kuasa Tuhan tak dapat dibunuh. Saudara-saudara, yang ketiga, saudara mau lihat membahas sebentar ayatnya yang ke-16. Bisa dihentikan saudaraku. Banyak yang tidak tanggap kecuali murid-murid. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita perlu beribadah, bersekutu. Mengapa perlu ada gereja? Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Jangan sampai saudara berkata, ternyata tak perlu lagi gereja. Gereja itu sangat perlu. Adalah persekutuan orang-orang kudus. Tuhan hadir di Baitnya yang kudus. Kalau sekarang keadaan seperti ini, kita diizinkan untuk di rumah masing-masing beribadah. Tapi dengar baik, banyak orang tak mengerti kecuali murid-murid. Saudara, mengapa ada hamba Tuhan? Mengapa ada pendeta? 5 jawaban dalam Efesus 4:11. Ada gembala, ada guru, ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Mengapa ada gembala? Gembala lah menyiapkan makanan untukmu. Makanan rohani itu sangat penting. Itu didapat di pengembalaan. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Kandang domba adalah artiannya gereja atau pengembalaan. Kandang domba artinya adalah pengembalaan. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Bukan di hotel, bukan tempat yang hebat. Dia ada lahir di pengembalaan. Saudara-saudaraku, gembala-gembala yang ditetapkan itu bertanggung jawab untuk membawamu keluar masuk, membaringkanmu di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, sehingga ketika ada badai besar, gembala-gembala kecil akan membawamu masuk dalam rumah Tuhan, dalam rumah pengembalaan. Di sanalah kamu akan berteduh. Saudaraku, orang lain tidak mengerti. Waktu itu orang lain bingung, apa arti Yesus mengendarai domba. Tapi murid-murid berkata, mereka mengerti. Artinya, Yesus dipermuliakan. Saudara-saudaraku, di minggu malam ini, Tuhan rindu kita memahami. Saatnya akan tiba Yesus dipermuliakan di Indonesia. Amin. Indonesia sekarang sedang Tuhan lawat. Indonesia sekarang sedang Tuhan perhatikan, dan Dia merindukan supaya Indonesia mempermuliakan Yesus. Yang keempat, ayat 17-18. Mereka yang datang itu bersorak-sorak sambil bersaksi. Saudaraku,
membangkitkan Yesus, mereka yang datang membangkitkan Lazarus ikut bersaksi kepada semua orang. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang Tuhan mau hari ini, Tuhan inginkan kesaksianmu. Tuhan inginkan engkau bersaksi kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada semua orang, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup mengubah maut jadi hidup, yang sanggup mengubah duka jadi suka, yang sanggup mengubah virus corona menjadi kemuliaan yang besar. Haleluya. Bersaksilah untuk Tuhan. Dia butuh saudara bersaksi. Saksikan kalau saudara hidup sekarang. Saksikan kalau saudara aman sekarang. Saksikan kalau saudara bisa ada sekarang. Itu karena Tuhan menjaga kita. Itu karena Tuhan melindungi kita. Itu karena Tuhan membungkus kita dengan kuasa darahnya, dengan kepak sayapnya kita dilindungi. Saudara-saudara, yang terakhir ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Usaha Herodes gagal. Usaha Mesir Firaun gagal. Usaha Farisi gagal. Semua usaha dunia ini gagal. Kenapa? Karena memang Yesusku adalah Tuhan yang sesungguhnya. Hari ini, di minggu pertama ini, berbahagialah. Kenapa? Karena dia mengubah kematian jadi kehidupan. Kedua, kenapa? Karena dia membuktikan dia dalam kemuliaan Bapa di surga. Yang ketiga, kenapa? Karena kamu dan saya ada Roh yang mengerti, ada Roh Kudus yang membuatmu mengerti, memahami, mengenalnya. Dunia tak mengenal Yesus, tapi kita, kamu, saya mengenalnya. Roh Kudus telah ditaruh di hatimu. Pelihara, jaga itu. Yang keempat, dunia tak sanggup membungkam Yesus. Olehnya jangan takut, jangan malu. Saksikan dia, beritakan dia, siarkan dia. Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kita berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada namanya yang dapat menyelamatkan manusia selain Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama yang lain. Saudara-saudaraku, karenanya banggalah, bersyukurlah. Mungkin dunia sekarang sedang merendahkanmu. Mungkin sekarang dunia sedang membulimu. Tapi dengar baik hari ini, seperti Marta dan Maria, mereka dikucilkan, tapi ada saatnya mereka Tuhan angkat. Waktu Lazarus bangkit,
Marta dan Maria menjadi pribadi yang sangat dikagumi oleh orang-orang lain. Saudaraku, jangan ragu. Saudaraku, jangan bimbang. Saudaraku, jangan takut. Saudaraku, jangan panik. Hadapi semua apa yang terjadi hari ini. Semua Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, bukan Tuhan mencobai, tapi Tuhan izinkan pencobaan. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi Tuhan izinkan pencobaan virus corona ini. Dia akan lebih besar dari dunia. MPR Mahkamah Agung. Juga Tuhan aparat negara kami, TNI, Polri. Maka Tuhan semua Satgas. Itu boleh bebas. Kami bersyukur kalau GPD Pulau Jawa boleh bebas. Kami bersyukur GPD seluruh Indonesia boleh bebas. Kami bersyukur. Tetapi kami berdoa Tuhan, izinkan kami semua ikut berdoa, menopang kekuatan iman daripada hamba-hambamu yang menjadi garda terdepan, yang menjadi gugusan terdepan, yang mereka menjadi tolak ukur yang dibangun pemerintah, baik tenaga medis. Tuhan tolong semua mereka. Apa di surga? Mereka yang mungkin kelaparan, mereka mungkin sudah menahan lapar. Bapak, tolonglah mereka. Hamba-Mu tidak bisa menolong mereka, Tuhan. Aku berdoa, bukalah hati orang-orang kaya. Aku berdoa, bukalah hati orang-orang yang sudah Kau berkati. Aku berdoa, bukalah hati mereka, Tuhan, agar mereka mengingat firman-Mu berkata, waktu aku sakit Engkau tidak membesuk, waktu aku lapar Engkau tidak beri makan, waktu aku haus tidak Kau beri minum. Tuhan Yesus, ini waktunya kami yang sudah diberkati menolong mereka yang kelaparan. Kami yang sudah diberkati menolong mereka yang kelaparan, kehausan. Tuhan Yesus, Allahku yang baik, hamba mohonkan kepada-Mu Tuhan, bukalah hati untuk semua kami, agar kami bergotong royong Tuhan menolong, membantu pemerintah, membantu semua yang bertugas untuk kesembuhan mereka, Bapak.
Dan Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terpapar Tuhan, yang sekarang ada di karantina Tuhan. Bapa, tolonglah mereka. Bapa, sembuhkanlah mereka. Bapa, tolonglah mereka Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak mereka, keluarga mereka menanti di rumah mereka Tuhan. Bapak, tolonglah Tuhan, orang-orang yang ODP, yang PDP, Tuhan, jangan buat mereka gelisah, jangan buat mereka takut Tuhan. Aku berdoa Tuhan, teguhkan iman mereka, tenangkan mereka Tuhan, dan semua keluarga pun biar semua boleh tenang. Bapak di surga, sekali lagi Tuhan, ini saatnya kami datang merendahkan hati dan bertobat, datang merendahkan hati dan sujud, datang merendahkan hati dan mengakui Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di minggu malam ini Tuhan, Engkau hadir mengendarai keledai muda. Engkau hadir dalam kuasa-Mu yang besar. Engkau hadir dalam kemuliaan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhanku. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Ada yang mungkin masih bersama keluarga. Tuhan, tolong kami semua. Hamba-Mu bersama keluarga hamba-Mu Tuhan ada di pastori ini. Tuhan, berkat kami semua. Tuhan, tadi juga persembahan kami Tuhan telah kami jalankan. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Bapak, tolong Tuhan, tetaplah Tuhan hadir memberkati semua roti makanan kami, memberkati semua minuman kami, sehingga Tuhan, apapun yang kami makan minum, Tuhan memberkatinya, membuat kami kuat bertahan, kuat terus memuji Tuhan. Apa di surga, inilah doa hamba-Mu. Terpujilah Tuhan kami. Saudaraku, dimanapun berada, arahkan hatimu dan angkat hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga. Cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan Roh Kudus dan menyertai kita bersama saat ini, besok lusa, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom.